Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam. Nah, latar belakang. Nah, apa sih latar belakang sejarah kebudayaan Islam? Nah, di sini secara bahasa, sejarah yaitu syajarah, pohon atau sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Nah, kebudayaan itu sama dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Islam itu berarti ajaran yang menjadi landasan dan nilai-nilai. Nah, secara istilah, SKI adalah ilmu yang mempelajari perkembangan agama, budaya, dan peradaban Islam dari awal hingga sekarang, meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, dan tata kehidupan umat Islam. Nah, jadi intinya SKI bukan cuma cerita masa lalu, tapi studi tentang bagaimana nilai-nilai Islam membentuk dan memengaruhi kehidupan manusia sepanjang zaman. Nah, jadi SKI itu, jadi dari sejarah kebudayaan Islam kita bisa belajar dari sejarah karena sesuatu yang sudah terjadi itu sama dengan pengalaman. Jadi kalau sudah terjadi itu kita harus menjadikan sebagai pengalaman. Nah, di sini juga ada dalil dan Al-Quran yang relevan dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, landasannya yaitu wahyu tentang pentingnya sejarah. Yang pertama, dalam Quran surat Hud ayat 120 yang berbunyi, "Dan semua kisah dari Rasulullah kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu." Yang kedua itu artinya adalah maknanya Allah menyampaikan sejarah para nabi untuk menguntungkan iman dan menjadi pelajaran bagi umat Islam sampai sekarang. Yang kedua, Quran surat Yunus ayat 3, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini. Nah, jadi maknanya itu sejarah dalam Al-Quran disampaikan dengan benar dan penuh hikmah untuk dipelajari. Yang ketiga, Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Kahfi maknanya yaitu sejarah adalah fakta yang bisa dijadikan acuan dan pembelajaran. Nah, jadi sejarah kebudayaan Islam itu bisa kita jadikan acuan dan pembelajaran hidup bagi kita. Nah, dan kita juga bisa mengambil hal yang baiknya dan hal yang buruknya kita jadikan pembelajaran. Hadis yang relevan. Nah, di sini sunnah itu sebagai teladan dan sumber sejarah. Yang pertama, di sini ada hadis riwayat Bukhari. Jadi yang berbunyi, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, maknanya itu Islam itu sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, tanpa melihat batas wilayah. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Nah, di sini maknanya pentingnya melestarikan ilmu dan sejarah agar tidak hilang dari generasi ke generasi. Jadi, hadis riwayat Muslim ini mengajarkan kita tentang mempertahankan dan melestarikan ilmu dan sejarah supaya tidak hilang begitu saja dan bisa turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang ketiga, hadis riwayat I'tibar. Nah, di sini berbunyi, barang siapa tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka ia akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di sini maknanya yaitu sejarah adalah guru terbaik untuk masa depan kita semua. Nah, sejarah itu adalah bentuk pelajaran terhadap kita. Keterkaitan dalil dengan SKI. Nah, bagaimana Al-Quran dan hadis menjadi dasar sejarah kebudayaan Islam?
Itu yang pertama sumbernya sumber nilai. Nah, ajaran dalam Al-Quran dan hadis menjadi landasan moral dan etika yang membentuk kebudayaan Islam. Nah, jadi ajaran dalam Al-Quran dan hadis ini menjadikan untuk kita umat muslim menjadi sebuah landasan dan moral etika. Nah, untuk membentuk kebudayaan Islam. Yang kedua, pedoman hidup. Nah, di sini cara Nabi dan sahabat menjalankan ajaran agama. Nah, dan ini juga menjadi contoh nyata dalam sejarah perkembangan budaya. Yang ketiga, motivasi belajar. Nah, dalil-dalil di atas mengajarkan bahwa mempelajari sejarah adalah kewajiban dan cara untuk meningkatkan iman serta kewawasan. Jadi, dalil-dalil yang tadi disebutkan itu mengajarkan kita bahwa sejarah itu adalah suatu kewajiban yang harus kita pelajari dan cara untuk kita mengingatkan iman secara wawasan. Yang keempat, batas dan keluasan. Nah, jadi di sini di dalam sejarah kebudayaan Islam itu memberikan prinsip umum, namun dalam penerapannya bisa beradaptasi dengan budaya lokal asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi batas dan keluasan ini di dalam Islam itu memberikan prinsip umum, namun kita bebas. Nah, namun dalam penerapannya kita harus bisa beradaptasi dengan budaya lokal asal kita tidak bertentangan dengan syariat. Analisis kritis tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini ada berpikir kritis tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini ada 2 poin, ada poin positif dan juga tantangan refleksi. Nah, ada poin positif. Nah, dalam poin positif ini, Islam itu terbukti mampu menyatukan suku dan budaya menjadi satu peradaban yang maju hingga pada zaman sekarang. Yang kedua, ada kontribusi besar dalam pengetahuan, seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang memengaruhi dunia hingga sekarang. Nah, ajaran tentang keadilan dan kesetaraan menjadi nilai universal dan yang relevan di sepanjang masa bahkan hingga masa sekarang. Nah, ada tantangan refleksi. Di sini terkadang juga terjadi penyempitan makna budaya Islam hanya pada satu corak tertentu. Padahal sebenarnya sangat beragam dan inklusif. Nah, jadi terkadang terjadi penyempitan makna kebudayaan Islam hanya pada satu corak tertentu, padahal sebenarnya sangat beragam dan inklusif. Yang kedua, pada beberapa masa kemajuan budaya terhambat karena kurangnya inovasi dan terlalu bergantung pada warisan masa lalu tanpa pengembangan baru. Jadi pernah terjadi pada beberapa masa itu pernah terjadi kemajuan budaya itu pernah terhambat karena kurangnya inovasi dan juga karena bergantungnya pada warisan masa lalu. Nah, yang poin terakhir, poin ketiga, di sini beberapa keseimbangan antara mempertahankan nilai dasar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar budaya Islam tetap hidup dan relevan. Nah, jadi kesimpulannya, sejarah kebudayaan Islam adalah perjalanan panjang yang penuh warna, hasil dari interaksi antara ajaran suci dan kehidupan nyata. Nah, mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu bukan untuk menghafal tanggal atau nama, tapi untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam bekerja dalam masyarakat. Nah, dan juga dengan pemahaman yang baik, kita bisa menjadi generasi yang melestarikan budaya Islam sekaligus mampu berinovasi untuk masa depan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.